Seluruh visual yang berkaitan dengan Yesus adalah ilustrasi artistik, bukan gambaran fisik yang sebenarnya, dan dimaksudkan untuk membantu penyampaian pesan rohani. Saudara-saudari terkasih, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat mendasar dalam perjalanan iman kita, sesuatu yang seringkali kita ucapkan, tapi mungkin sulit untuk kita lakukan sepenuh hati. Topik kita hari ini adalah pengampunan. Pernahkah Anda merasa disakiti, dikhianati oleh teman dekat, dikecewakan oleh keluarga, atau mungkin diperlakukan tidak adil oleh rekan kerja? Rasanya pasti sakit sekali. Luka itu bisa membekas begitu dalam, menciptakan rasa marah, dendam, dan kepahitan yang seolah tidak mau pergi. Kita mungkin berpikir, bagaimana bisa aku mengampuni orang yang sudah menyakitiku separah ini? Pertanyaan ini sangat manusiawi dan wajar sekali. Dalam doa yang kita daraskan setiap hari, kita mengucapkan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Kalimat ini bukan sekadar hafalan, bukan sekadar kata-kata kosong, ini adalah sebuah komitmen, sebuah janji yang kita ucapkan di hadapan Tuhan. Kita memohon pengampunan dari Tuhan dengan syarat bahwa kita juga mau mengampuni sesama kita. Ini adalah inti dari pesan Injil. Coba kita bayangkan sejenak, berapa banyak dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat di hadapan Tuhan? Mungkin tak terhitung jumlahnya, tapi kasih karunia Tuhan itu tak terbatas. Ia selalu siap mengampuni kita. Setiap kali kita datang kepadanya dengan hati yang menyesal, pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita itu gratis, tanpa syarat dan total. Nah, jika Tuhan yang Maha Kudus saja mau mengampuni kita yang penuh dosa ini, siapakah kita sehingga kita berani menahan pengampunan bagi sesama kita? Dalam Injil Matius, ada sebuah perumpamaan yang sangat indah tentang seorang hamba yang tidak mau mengampuni. Hamba ini punya utang yang sangat besar kepada rajanya, 10.000 talenta, jumlah yang mustahil untuk dibayar. Tapi sang raja, karena belas kasihannya, menghapuskan seluruh utang itu. Bayangkan betapa leganya hamba itu. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Hamba itu keluar dan bertemu dengan temannya yang berutang kepadanya 100 dinar, jumlah yang sangat kecil dibandingkan utangnya sendiri. Alih-alih menunjukkan belas kasihan yang sama, ia malah mencekik temannya dan menjebloskannya ke penjara. Ketika raja mendengar hal ini, ia menjadi sangat marah. Raja itu berkata, "Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Akhirnya, raja itu menyerahkan hamba yang jahat itu kepada para algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Perumpamaan ini adalah cermin bagi kita. Kita adalah hamba yang telah menerima pengampunan yang tak terhingga dari Tuhan. Utang dosa kita telah dihapuskan lunas oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Maka, Tuhan meminta kita untuk melakukan hal yang sama kepada orang lain yang bersalah kepada kita. Bukan karena kesalahan mereka itu kecil atau tidak penting, tapi karena kita telah lebih dulu menerima belas kasihan yang jauh lebih besar. Mungkin ada yang berpikir, tapi dia tidak pantas dimaafkan. Memang benar, mungkin orang yang menyakiti kita tidak pantas menerima pengampunan, tapi pertanyaannya, apakah kita pantas menerima pengampunan dari Tuhan? Jawabannya jelas tidak. Pengampunan bukanlah soal siapa yang pantas atau tidak pantas. Pengampunan adalah tindakan kasih karunia. Ini adalah keputusan sadar untuk melepaskan hak kita, untuk membalas dendam, dan menyerahkan penghakiman itu ke tangan Tuhan. Mengampuni bukan berarti kita melupakan apa yang telah terjadi. Luka itu nyata, dan rasa sakit itu nyata. Mengampuni juga bukan berarti kita harus langsung berteman baik lagi dengan orang yang telah menyakiti kita, seolah-olah tidak ada apa-apa. Terkadang, menjaga jarak adalah pilihan yang bijak untuk kesehatan mental dan spiritual kita. Mengampuni adalah soal melepaskan beban yang ada di dalam hati kita. Kepahitan dan dendam itu seperti racun yang kita minum sendiri, tapi berharap orang lain yang mati ketika kita tidak mau mengampuni. Siapa yang paling menderita? Diri kita sendiri. Kita terus-menerus memutar ulang kejadian menyakitkan itu di kepala kita. Kita kehilangan kedamaian, sukacita, dan energi kita terkuras oleh pikiran-pikiran negatif. Kita terpenjara oleh masa lalu. Mengampuni, pada dasarnya, adalah tindakan membebaskan diri kita sendiri. Saya tahu, ini tidak mudah. Mengampuni seringkali adalah sebuah proses, bukan kejadian sesaat.
Mungkin kita perlu waktu, mungkin kita perlu berdoa berulang kali, Tuhan, aku mau mengampuni, tapi aku tidak bisa. Tolonglah aku, dan Tuhan, dalam kasih-Nya, akan memberikan kita kekuatan untuk melakukannya. Langkah pertama adalah memiliki niat, memiliki keinginan untuk taat pada perintah-Nya. Bayangkan sebuah batu besar yang kita pikul di punggung kita. Batu itu adalah kepahitan dan dendam. Semakin lama kita memikulnya, semakin berat rasanya, semakin lelah kita. Mengampuni adalah keputusan untuk meletakkan batu itu. Mungkin awalnya terasa aneh, terasa kosong, tapi lama-kelamaan kita akan merasakan betapa ringannya langkah kita tanpa beban itu. Kita bisa berjalan lagi dengan bebas, dengan sukacita. Pengampunan juga membuka pintu bagi pemulihan, baik pemulihan hubungan dengan sesama, maupun pemulihan hati kita sendiri. Ketika kita melepaskan dendam, kita memberi ruang bagi kasih Tuhan untuk masuk dan menyembuhkan luka-luka kita. Hati yang tadinya keras karena kepahitan, bisa menjadi lembut kembali oleh sentuhan kasih-Nya. Lihatlah teladan sempurna kita, Yesus Kristus, ketika Ia tergantung di kayu salib, disiksa dan dihina. Apa yang Ia katakan? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di puncak penderitaannya, Ia masih memikirkan pengampunan bagi orang-orang yang menyalibkannya. Jika Ia bisa melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus, kita pun pasti bisa jadi saudara-saudari. Mari kita periksa hati kita hari ini. Adakah seseorang yang perlu kita ampuni? Mungkin pasangan kita, orang tua kita, anak kita, teman kita, atau bahkan diri kita sendiri. Jangan biarkan kepahitan berakar di dalam hati kita. Serahkanlah rasa sakit itu kepada Tuhan. Buatlah keputusan hari ini untuk melepaskan pengampunan. Ucapkan dalam doa, Tuhan, dengan iman, aku memilih untuk mengampuni si atas perbuatannya. Ambil alih rasa sakitku dan gantikanlah dengan damai sejahtera-Mu. Ingatlah, kita mengampuni bukan karena mereka pantas, tetapi karena kita telah terlebih dahulu diampuni. Kita mengampuni untuk membebaskan diri kita sendiri dari penjara kepahitan. Kita mengampuni karena itu adalah perintah Tuhan yang membawa kehidupan. Dengan mengampuni, kita mencerminkan kasih Bapa di surga dan membuka hati kita untuk menerima berkat-berkat-Nya yang melimpah. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh belas kasihan. Sama seperti Bapa kita di surga adalah Maha Pengasih. Mari kita bangun sebuah komunitas yang didasari oleh kasih dan pengampunan. Mulailah dari diri sendiri. Mulailah hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan renungan-renungan inspiratif lainnya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.